Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Minggu tanggal 15 September tahun 2024. Untuk kali ini saya masih meneruskan kisah yang kemarin ya teman-teman. Jadi saya ingatkan untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Dengan senyum penuh arti, Bu Ernita membuka pintu ruangan tersebut dan mempersilahkan kedua orang yang tengah menunggu di luar untuk masuk. Alangkah kagetnya Pak Risman dan Mang Yono ketika melihat kedua orang itu masuk. Bu Astri tampak berjalan dengan anggun dan senyum malu-malu. Sementara Rizal cuma cengenges sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bu Astri yang sudah terbawa suasana oleh cerita Bu Ernita langsung menghampiri Pak Risman. Lalu dengan senyum penuh arti, ia pun berbisik untuk memulai sekarang dengan Pak Risman. Dengan senyum penuh kemenangan, Pak Risman mengangguk dan membawa wanita itu ke sofa yang berada di tengah-tengah ruangan. Beberapa saat kemudian mereka sudah terlibat acara di sofa itu. Bahkan entah siapa yang memulai duluan, kini mereka malah sudah dalam suasana kurang benar. Bersamaan dengan itu, Bu Ernita lebih memilih daun mudanya. Rizal yang tak mau kalah langsung meresponnya. Apalagi ketika ia melihat guru favoritnya, yakni Bu Astri, sudah dalam suasana kurang benar bersama Pak Risman. Rasa cemburunya mulai timbul, dan ia wujudkan rasa itu terhadap Bu Ernita. Melihat kejadian itu, Mang Yono malah melongo tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sampai ketika Bu Ernita dengan enteng memanggilnya untuk ikut gabung. Seperti mendapat kesempatan yang sangat diharapkan, Mang Yono menghampiri Bu Ernita yang tengah asik dengan Rizal dalam posisi berdiri. Dan akhirnya Mang Yono pun ingin segera mendapatkan apa yang selama ini dia harapkan. Dan di dalam ruangan tersebut terdengar suara yang sangat merdu di antara mereka.
dan mereka pun seperti berlomba untuk mencapai tujuan utama.
Acara itu terus berlanjut. Bu Astri akhirnya menjadi target kedua kepala sekolah itu. Mereka baru menghentikan acara itu setelah Bu Astri pingsan. Namun walaupun dalam keadaan pingsan, senyum kebahagiaan nampak tersungging dari bibir Bu Astri. Hari tepat 3 hari setelah kejadian, Pak Risman mendapatkan target pertamanya Bu Ernita. Di ruangannya tampak kepala sekolah itu sedang sumringah karena berhasil mendapatkan impiannya untuk menaklukkan 2 guru cantik yang selalu menjadi impian para laki-laki di sekolah itu. Kini rencana untuk menaklukkan guru-guru yang lain pun mulai dia pikirkan. Lalu dia mulai melihat-lihat jadwal mengajar para guru yang tampil di layar komputer di meja kerjanya. Sambil tersenyum, kepala sekolah itu mengambil BlackBerry dari saku celananya dan mengirimkan pesan kepada seseorang. HP Bu Astri bergetar tanda ada pesan yang masuk. Setelah ia membaca pesan itu, ia kelihatan tersenyum penuh arti. Kemudian Bu Astri meninggalkan kelas dan menuju ruang guru. Ruang guru nampak langsung atau lenggang ketika Bu Astri datang. Hanya ada beberapa guru di sana, termasuk Bu Linda, yang saat itu tengah mengoreksi hasil ulangan murid-muridnya. Kemudian Bu Astri pun keluar dari ruangan tersebut setelah terlebih dahulu menyimpan tas dan buku-buku yang ia bawa. Terlintas kecurigaan dipikirkan oleh Bu Linda. Jam menunjukkan pukul 9 saat Bu Astri mengetuk ruang kepala sekolah. Dan tak lama kemudian pintu ruangan itu dibuka. Dari dalam nampak seorang laki-laki sedang tersenyum. Kemudian Pak Risman mempersilahkan Bu Astri untuk masuk ke dalam. Di dalam ruangan itu, Bu Ernita tengah duduk di atas sofa dengan menumpangkan kaki kiri di atas kaki kanannya. Dagunya ditopang dengan tangan kanannya yang bersandar di sandaran sofa tersebut. Bu Ernita tampak melambaikan tangan menyapa Bu Astri yang baru saja datang. Terdengar sekali percakapan mereka bertiga sudah mengarah ke hal-hal yang tidak lazim dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Dan tanpa mereka sadari, di luar ruangan itu tampak seseorang sedang melihat dan menguping percakapan mereka. Rupanya Bu Linda yang mencurigai ada hal yang ganjil di ruangan kepala sekolah tersebut tadi mengikuti Bu Astri. Tengah asik-asiknya melihat, terasa ada yang menepuk pundak Bu Linda. Dengan kaget, ia menoleh ke arah orang yang menepuk pundaknya. Ternyata itu adalah Rizal, salah satu murid di sekolah tersebut.
Kemudian Rizal meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya. Rizal menggandeng tangan guru bahasa Indonesianya itu, mengajak ke belakang ruang kepala sekolah. Dia memberitahukan kepada Belinda bahwasanya kalau ingin lihat ke dalam akan lebih jelas. Sebenarnya Rizal sendiri takut kalau rahasianya bakal terbongkar. Namun demi melihat sesuatu, dia sedikit berani. Siapa tahu dia juga bisa menaklukkan Belinda yang dia ketahui sudah hidup seorang diri. Namun saat itu Belinda yang juga penasaran ingin melihat apa yang terjadi dalam ruangan kepala sekolah itu, tampak risih dengan kehadiran muridnya. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.